Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah online, mata kuliah penanganan pasca panen, program studi agribisnis. Kita lanjutkan materinya tentang pembahasan di uji organoleptik ya. Untuk uji organoleptik, ini merupakan salah satu sarana untuk menguji kualitas dari sebuah bahan pangan. Ya. Jadi uji organoleptik itu merupakan uji indera. Jadi lebih tepatnya itu kita lebih banyak menggunakan indera perasa kita. Ya. Jadi uji organoleptik atau uji indera atau juga disebut juga dengan uji sensori itu merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Jadi sebelum produk itu dirilis, misalkan contoh kayak kopi ini. Kopi kan ada banyak sekali macamnya, teh juga sama. Jadi sebelum produk itu dirilis ke pasaran, dicicipin dulu gitu ya. Oh, ini cocok untuk anak muda gitu ya, misalkan. Maka ini untuk lidah-lidah anak muda itu cocoknya yang ini misalkan. Oh, ini cocok untuk yang anak-anak. Oh, ini cocok untuk golongan orang dewasa. Berbagai macam varian produk itu tadi diuji menggunakan uji organoleptik dulu. Ya. Nah, pengujian organoleptik ini mempunyai peranan penting ya dalam penerapan mutu. Jadi, ingat, kembali lagi ke mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemudian juga kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari produk. Syarat uji organoleptik, ada contoh yang diuji, yaitu benda perangsang. Kemudian, ada panelis sebagai pemroses respon, ada pernyataan respon yang jujur, yaitu respon yang spontan, tanpa penalaran, imajinasi, asosiasi, ilusi, atau meniru orang lain. Jadi, apa yang terpintas pada saat itu, yaitu yang dinilai. Tidak boleh langsung berpikir dulu, oh ini begini, gitu, nggak boleh. Ya, jadi responsif ya. Tujuannya apa? Tujuan uji organoleptik ini yaitu digunakan untuk pengembangan produk atau perluasan pasar. Kemudian pengawasan mutu, termasuk di dalamnya bahan mentah, produk dan komoditas tertentu, ini diawasi mutunya. Biasanya sih ini di quality control ya, kalau di perusahaan. Kemudian perbaikan produk, membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing, di compare misalkan mana sih yang lebih enak gitu. Nah, kalian misalkan contoh Indomie. Ada Indomie, untuk mie goreng ada mie goreng Indomie, ada mie goreng dari mie sedap. Nah, ini ada yang mazhabnya mazhab Indomie, ada mazhabnya mazhab yang mie sedap. Silakan dipilih sendiri nanti ya. Jadi ngomongkan ini ya, produk ini sebagai contoh saja. Sebagai juga evaluasi penggunaan bahan, formulasi, dan peralatan baru. Misalkan kita punya resep baru, kita cobakan. Itu sebagai bahan evaluasi juga. Kemudian bahannya, misalkan, oh yang awalnya kita bahan menggunakan dari si A misalkan. Oh, hasilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan raw material dari si B, hasilnya seperti ini juga gitu ya. Jadi di-compare, dibandingkan mana yang lebih baik. Kemudian jika kita mendatangkan peralatan baru, misalkan ada beberapa pabrikan mengeluarkan produk untuk oven misalkan. Oh, kalau oven dari mereknya si A, ini hasilnya kualitasnya seperti ini misalkan. Kalau misalkan untuk oven dari produknya si B, pabrikan si B ini menghasilkan kualitas. Jadi peralatan baru ini juga harus diuji gitu. Tahapan uji organoleptik, yang pertama menerima bahan, kemudian dikenali dulu bahannya, mengadakan klarifikasi sifat-sifat bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamatin, kemudian menguraikan kembali sifat indrawi produk tersebut. Nah, uji organoleptik dalam industri ini biasa dilakukan di perusahaan ya. Gunanya apa? Ya, tadi udah kita sempat bahas, yaitu menilai mutu bahan mentah yang digunakan, kemudian mengendalikan proses produksi dengan menjaga konsistensi mutu, kemudian meningkatkan keuntungannya dengan cara mengembangkan produk baru, dan membandingkan mutu produknya dengan produk pesaing. Ya.
supaya apa? Dapat diperbaiki kekurangan-kekurangan produknya. Nah, sarana dan prasarana untuk uji organoleptik. Yang pertama panelis. Orangnya dulu gitu ya. Panel itu kan sekelompok orang. Jadi ada beberapa orang. Ya. Tugasnya apa? Ya dinilai ini produknya. Macam-macam panelisnya, ada yang mencicipnya perorangan. Ini biasanya yang expert. Ya, expertise. Jadi kalau yang dia expert di kopi, maka orang ini biasanya untuk menjadi expertise dia tersertifikasi sudah ya. Dan mempunyai pengalaman yang banyak gitu. Panel pencicip terbatas, yaitu small expert panel. Jadi ada expertise tapi beberapa gitu ya. Kemudian panel terlatih, trained panel. Ada panel tak terlatih, ada panel agak terlatih, dan panel konsumen. Nah, ini beberapa contoh dari panelis. Indera yang digunakan, penglihatan. Ini berhubungan dengan apa? Warnanya, viskositas itu kekentalan ya. Kemudian ukuran dan bentuk, volume, kerapatan dan berat jenis, panjang lebar. Jadi lebih ke arah apa? Visualisasi kalau penglihatan. Kemudian indera peraba ini berkaitan dengan struktur, tekstur, dan konsistensi. Jadi kalau struktur itu merupakan sifat dari komponen penyusunnya, kalau tekstur itu merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut atau perabaan dengan jari, sedangkan konsistensi itu merupakan tebal, tipis, dan halus. Misalkan ada beberapa produk, ketebalannya berbeda ya, berarti nggak konsisten. Nah, itu ya. Indera pembau ini digunakan untuk indikator terjadinya kerusakan pada produk. Dan yang utama itu adalah indera pengecap. Dalam hal kepekaan rasa, rasa manis dapat dengan mudah dirasakan pada apa? Pada ujung lidah. Rasa asin pada ujung dan pinggir lidah, dan rasa asam pada pinggir lidah, dan rasa pahit pada pangkal lidah atau belakang lidah. Laboratorium penilaian organoleptik, prasarana utama ini tempat dan lingkungannya harus tenang, suasananya tenang, bersih, rapi, dan teratur. Nah, mungkin dong kita nguji pada kondisi yang acak-acakan ya. Sarananya, ada ruang uji, ada dapur penyiapan contoh, ada peralatan penyajian contoh, ada ruang penyiapan formulir, ini harus disendirikan. Kemudian ada ruang pengarahan, ada ruang tunggu panelis. Sementara untuk peralatan yang harus disiapkan, alat untuk penyiapan sampel, alat untuk menyajikan sampel, dan alat komunikasi. Nah, ini contoh denah umumnya ya. Misalkan di sini ada dapur persiapan, ini ruang tunggu, ini merupakan laboratorium uji. Jadi ini yang lingkaran ini adalah biliknya, bilik pencicip ya. Dan setiap bilik ini harus dibatasin. Sehingga antara panelis yang satu dengan panelis yang lain tidak saling lihat gitu ya. Sehingga nanti berubah ininya, hasil penilaiannya. Harus seobjektif mungkin. Ini dapur persiapan untuk menyajikan sampelnya. Persyaratan laboratorium penilaian uji organoleptik, dia harus terisolasi. Jadi ini harus terpisah ya dari ruang lain atau kegiatan lain. Kemudian dia harus kedap suara. Kadar baunya ruang penilaian harus bebas bau-bauan asing sehingga tidak tercemar nantinya ya. Bau parfum, bau rokok panelis ini harus dijauhkan. Dan suhu kelembapannya diatur pada suhu kamar yaitu 20 sampai 25 derajat Celcius ya. Sorry, ini bukan 250 tapi ini 25 derajat Celcius. Ini suhu ergonomis ini ya. Suhu ergonomis itu 20 sampai 25, jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kelembapannya diatur pada 60% untuk basis basah, biasanya 60% basis basah.
Cahaya dalam ruangan tidak boleh terlalu kuat dan juga tidak boleh terlalu redup karena akan mempengaruhi nanti pada visualisasi ya, aspek yang dilihat. Bilik pencicip. Bilik pencicip ini panjangnya ya cukuplah, tidak terlalu sempit dan juga tidak boleh terlalu lebar ya. Jadi harus terisolir intinya antara satu panelis dengan panelis yang lain tidak saling tahu gitu. Tiap bilik ini dilengkapi dengan apa? Jendela. Jendela untuk memasukkan sampelnya. Ini sampelnya dikasih. Kemudian meja untuk menulis, mencatat, ya. Kursi bundar untuk memudahkan mobilitas saja kan, harus bundar. Keran pipa air, penampung air buangan. Kalau misalkan dicicip, kemudian kan dibuang gitu ya, tidak langsung ditelan kan. Jadi harus dibuang. Jadi harus ada penampungan air buangan. Kemudian untuk dapur penyiapan sampel, ini harus terpisah ya, tetapi tidak boleh terlalu jauh karena nanti kan berdasarkan pada mobilitas. Bawaan dari dapur ini tidak boleh mencemari ruang pencicipan, harus steril. Kemudian kesibukan menyiapkan sampel tidak boleh terlihat atau terdengar panelis di ruang pencicipan. Jadi harus ada jarak memang ya. Ini contoh lembar uji organoleptik. Nah, nomornya nomor berapa, dia pria atau wanita, merokok atau minum kopi. Jadi di ini ya, ditulis di sini. Nah, ini bergantung pada ininya sih, tiap-tiap laboratorium kadang berbeda. Tapi ini contohnya, contoh. Ini manisan nata dalam sirup kode C2 dan 4. Ini contohnya ini. Rasa manisnya ini kayak skala Likert ya, skala Likert. Kalau sangat suka dinilai misalkan 4, suka dinilai 3, biasa dinilai 2, tidak suka dinilai 1. Misalkan contohnya seperti itu. Nanti baru dihitung. Ini contoh ya proses uji organoleptik. Lupa tadi katanya harus ada bilik. Yaitu yang bagus ya. Tidak ada bilik sebetulnya ya tidak apa-apa, cuman lebih bagusnya, lebih baiknya harus menggunakan bilik supaya antar panelis ini ya beda-beda ya, agar objektif lah. Kelebihan uji organoleptik ini memiliki relevansi yang tinggi dengan mutu produk karena berhubungan langsung dengan selera konsumen. Dan metode ini ya, ini cukup mudah dan cepat untuk dilakukan. Hasil pengukuran dan pengamatannya juga cepat diperoleh karena langsung gitu ya. Apalagi kalau panelisnya expert dan perorangan. Ini cepat sekali. Kemudian juga dapat membantu analis usaha untuk meningkatkan produksi dan juga pemasarannya. Sementara kelemahannya, adanya keterbatasan akibat beberapa sifat indrawi yang tidak dapat diekspresikan. Ini kalau misalkan ada di tengah-tengah antara manis dan asin, kan repot juga. Kemudian manusia ini yang dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental. Jadi kalau misalkan dia sudah jenuh gitu ya, ini udah peka aja udah menurun gitu. Ya. Kemudian adanya kemungkinan miscommunication antara manajer dan panelis. Sehingga untuk mengurangi kelemahan yang terakhir ini biasanya dilakukan briefing dulu di awal-awal. Nanti yang akan dilakukan apa, ngapain aja, itu panelis harus di briefing. Jadi itu materi dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.